Shalom Alehem, Besem Yesua Hamasya, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniason Ginting. Kali ini saya mau berbagi satu video yang menarik sekali. Ya, kali ini saya beri judul, benarkah orang Kristen sejati tidak bisa kesurupan? Nah, topik ini saya munculkan karena saya melihat satu video ya di dalam satu acara uji nyali di mana ada dua orang manusia, yaitu seorang laki-laki Muslim dan seorang perempuan Kristen yang mengikuti acara uji nyali ya. Nah, pada saat itu ternyata satu dari dua orang ini ada yang kesurupan makhluk gaib ya, yaitu kera dan setelah itu ular. Nah, untuk jelasnya mari kita lihat videonya. Saya sangat tertarik karena biasanya anak kecil memiliki kejujuran. Pak Iko sanggup untuk memiliki aku sih dari tadi mencoba untuk mencoba ya. Cuma dianya nggak mau gitu. Kalau akunya sih udah ngebuka banget dari malah. Baik. Yang lain pengen masuk gitu. Ya, kita mungkin ajak bermain ya. Tapi di saat ini dia saat ini masih ada di belakang ya. Masih di pojok. Kita akan coba ajak. Di saat kena cahaya dia akan memojok. Di saat kita maju ke depan dia ikutan. Jadi seperti ketertarikan pada kegelapan. Baik, Aiko mungkin boleh masuk ke dalam. Aku akan cari media untuk bermain. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mainannya di sini nih. Segini ya Li, ya tingginya ya Li. Ya, situ ya. Bisa kita ajak kemari. Kita akan coba menghadirkan peserta uji nyali kita yang selanjutnya. Silakan. Baik, ikut saya. Ini Ya. Pemirsa di rumah, peserta ini tadi sempat tidak berani ya masuk kemari dan akhirnya beliau memutuskan berani untuk hadir pada kesempatan kali ini. Dan hari ini dia tidak mau sendiri ya. Kamu berdua ya? Berdua? Ya. Baik, kita akan menunggu peserta selanjutnya. Namun sebelumnya saya ingin tanya, kenapa tiba-tiba akhirnya kamu mau? Tadi kamu dari rumah sudah punya niatan untuk ikut acara ini ya? Sudah. Apa yang membuat kamu akhirnya mundur sebelum kamu bertarung di sini? Ada yang jerit-jerit, serem. Ada yang jerit-jerit? Ya. Itu yang membuat kamu akhirnya menjadi drop atau takut? Ya. ini pesertanya. Peserta yang kedua kami akan hadirkan bersama kamu. Kamu kenal dengan peserta ini? Siapa? Enggak ya? Baik, yang jelas pesertanya akan menemani kamu pada malam hari ini. Mana? Ya, di samping kiri. Dan kami akan membuka penutup mata Anda. Ya. Oke. Ya, bisa lihat situasinya. Boleh dibuka pelan-pelan. Sudah kelihatan? Bisa lihat bagian belakang? Ya, sudah terlihat belakangnya. Baik. Sedikit kami informasikan, saya dengan Aiko sudah membuka dua ruangan yang seharusnya tidak kalian lewati, namun kami buka. Ya, dan Aiko mungkin bisa terangkan di tempat itu tadi sedikit ada penampakan ya. Oke, jadi di pojok sebelah sana ada anak kecil. Jadi kalau misalnya ada suara-suara, kemungkinan anak kecil itu lagi hadir. Karena kebenaran saat kita datangin tadi, dia berusaha untuk lari. Dan yang di pojokan sebelah sana adalah saya lihat orang yang berkumpul ramai sekali di situ. Dan di sini juga banyak sosok wanita yang baru lagi nih, Li. Saya lihat banyak yang baru berbentuk kuntilanak ya. Dan Gundurwonya juga masih bersifat mengamati karena dia melihat kalau dia nggak diganggu, ya udah, saya cuma mengamati. Lebih agresifnya ke wanitanya gitu. Baik, karena kalian berdua maka kalian akan kami split atau pisah tempat ya. Kamu akan menguasai bagian sebelah sana dan kamu akan menguasai bagian sebelah sini. Ya. Namanya siapa? Rini Rose. Namanya siapa? Irsyad. Kamu manggilnya siapa namanya? Panggilan nama kamu siapa? RR. RR. Baik, sudah siap beruji nyali? Siap. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Siap. Saya akan memberikan satu-satunya penerangan Anda, Lilin. Siapa yang ingin memegang?
Saya. Baik, silakan. Kembali Kalau lagi. nyerah kemana? Mas? Mas, A? Iya. Kadi A. Sih. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam wabarakatuh. nama Tuhan Yesus, Maaf, saya di sini nggak bermaksud untuk mengganggu kalian. tutup bungkus dengan darah-Mu yang Saya di kudus. sini hanya untuk ikut uji nyali. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di sini ada mesin tua. Ya, di sini Sebelah bangunannya sini juga ada sudah tua, terlihat tua. bangunan tua ya, pemirsa. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus. Maaf, kami di sini hanya Astagfirullahaladzim. uji nyali. Itu ada Dalam suatu nama bayangan. Tuhan Yesus, Suara. aku patahkan semua kegelapan yang ada di situasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak, aku patahkan kuasamu. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya di sini maaf hanya uji nyali ya. Dalam nama Tuhan Astagfirullahaladzim. Yesus. Dalam nama Saya Tuhan melihat sosok Yesus. Saya melihat ini ada mesin ya. anak Mesinnya berjalan sendiri. Di sebelah sana, mesinnya berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Saya di sini hanya uji nyali. Saya hanya pengen tahu apa kejadian di sini. saya melihat bayangan putih. Dalam nama Tuhan Yesus, mesin bergerak sendiri, pemirsa. Sebelah sana. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan semua kegelapan yang ada di tempat ini. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku imani semua segala tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lindungi saya. Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus sertai saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Tenang dulu, tenang. Nah, dari video ini kita bisa melihat saudara-saudari bahwa laki-laki yang muslim ini dia kesurupan ya, kemasukan roh kera ya di awalnya, bahkan bisa lompat dan naik ke alat listrik ya, mesin listrik itu ya, instalasinya yang tingginya 2 meter lebih. Itu mustahil dilompati oleh orang normal, tetapi orang pria yang kesurupan ini bisa melompati instalasi itu ya. Nah, sedangkan wanita yang Kristen itu tidak kesurupan ya. Bahkan dia mengatakan ya di situ dalam nama Tuhan Yesus ya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Nah, dengan mengatakan itu saja, maka si wanita ini tidak kesurupan ya. Begitu luar biasanya nama Yesus dan begitu luar biasanya darah Yesus yang kudus itu. Baik, mungkin saat ini butuh Kang Arif.
Ya, Kang Arif untuk hadir. Tapi tunggu, Raja Kera di sini, ya. Mau ditanya nggak? Baik, basic, satu lagi. Baik, setelah kamu sesatkan manusia-manusia itu dengan menggunakan uang haram yang kamu bagikan kepada mereka, Kang Arif, ini kejadian yang sangat luar biasa, ya. Sehat. Ini lain lagi. Ini lain lagi ya. Baik. Dari gerakannya seperti gerakan ular ya. Dari gerakannya seperti gerakan ular. Tenang, tenang. Baik. Sok. Mangga. Ya, silakan. Dari sini kita bisa mendapat kesimpulan Bapak Ibu, jika engkau sebagai anak Tuhan, maka engkau akan dijaga ya oleh Roh Kudus, roh yang ada dalam dirimu. Nah, untuk membahasnya, apakah benar orang Kristen sejati tidak bisa kesurupan? Atau apakah bisa kesurupan? Ya, saya akan jelaskan. Mari kita baca satu perikop dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 1 ayat 27 sampai Markus 1 ayat 21 sampai 27 dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Nah, ayat 21 berkata, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi setan pun tahu Yesus itu adalah anak Allah yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Jadi lihat Bapak Ibu, ketika Yesus mengajar di bait Allah, ya, dia mengajar bukan hanya dengan pengajaran kata-kata, tapi dengan kuasa. Sehingga iblis setan pun tahu siapa itu yang mengajar. Sehingga setan mengatakan yang kudus dari Allah. Dan ketika roh jahat itu merasuki seseorang, maka Yesus mengatakan dengan satu kata saja, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka roh itu keluar dan pergi meninggalkan orang tersebut. Artinya apa? Di dalam Yesus, nama Yesus, darah Yesus itu berkuasa. Seperti yang ada di video tadi. Wanita ini cukup mengatakan nama Yesus, ya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, maka dia tidak bisa kesurupan. Nah, ayat selanjutnya akan saya beritahukan, manusia percaya ditebus dengan darah Yesus. Jadi ketika Anda percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka pada saat itu Anda ditebus. Dan Anda ditebus dengan darah Yesus, bukan dengan uang atau apa. Bukan, dengan darah Yesus yang mahal. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita sebagai ciptaan baru yang telah ditebus oleh darah Yesus. Ingat, kita ditebus bukan dengan barang fana yang bisa habis, yang tidak kekal, bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah Yesus yang mahal, yang kudus tadi. Yang wanita tadi sebutkan di dalam video, tutup bungkus dengan darahnya yang kudus. Itu berkuasa Bapak Ibu. Ya, kita ditebus dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Yesus, ya, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ini harus dipahami. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita di-cover, ditebus, ya, dilindungi oleh darah Yesus yang berkuasa. Dan iblis
takut dengan darah Yesus. Ini harus kita pahami. Nah, yang kedua dikatakan apa? Kita adalah umat pilihannya. Karena kita sudah ditebus, maka kita menjadi umat pilihannya. 1 Petrus 2 ayat 9-10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dahulu Bapak Ibu, ketika kita belum mengenal Yesus, kita ini bukan umat Allah. Kita ini ada di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa setan dan iblis. Itu kenapa iblis bisa merasuki orang yang tidak di dalam Yesus. Tapi ketika engkau ditebus, ya, engkau menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini imam-imam, anak-anak raja, bangsa yang kudus. Kita ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini umat kepunyaan Allah, Bapak Ibu. Ya, yang tugasnya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, ya, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sebagai anak Allah, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dari Dia. Jadi engkau bisa usir setan. Bukan engkau yang diusir setan, tapi engkau mengusir setan. Ya. Kalau kita datang, setan pergi, bukan kita yang pergi karena setan datang. Itu anak-anak Allah. Jadi orang Kristen yang sejati tidak akan bisa kesurupan, Bapak Ibu. Saya sangat jarang melihat sekolah-sekolah Kristen ada kesurupan. Tapi sekolah-sekolah umum, Bapak Ibu, banyak sekali murid-muridnya yang kesurupan. Selanjutnya, roh Allah ada di dalam kita. Kenapa kita tidak bisa kesurupan? Kristen sejati kenapa tidak bisa kesurupan? Karena ada roh Allah di dalam kita. Emangnya kenapa kalau roh Allah ada dalam diri kita? 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi jelas Bapak Ibu, kenapa iblis tidak bisa merasuki Kristen sejati? Karena roh Allah ada dalam diri kita. Kalau roh Allah dalam diri kita, tidak mungkin roh setan ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Nggak akan kuat. Kecuali kita buka celah, kita buka dosa, ya, maka tembus, Bapak Ibu. Tapi kalau roh Allah tetap dalam diri kita, ya, kita tidak buka celah, maka iblis tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Roma 2 ayat 8, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh itu, Bapak Ibu, yang telah memerdekakan kita dan memberi hidup, itu akan membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga iblis tidak berhak atas diri kita. Karena kita ini milik kepunyaan Allah. Ini harus kita imani sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ingat, setan dan iblis sebagai penguasa sementara di bumi ini, Bapak Ibu, yang Tuhan perkenankan. Ya, tetapi dikatakan di ayat 4-nya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat, kita mengalahkan nabi-nabi palsu. Bahkan hari-hari ini kalau ada nabi-nabi yang mengaku nabi, ya, kita akan kalahkan. Kenapa? Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, yaitu roh-roh setan, roh iblis. Kita mampu mengalahkannya. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Ini harus kita pahami, saudara-saudari. Ya, jadi kita tidak dikalahkan oleh roh setan atau iblis sekalipun. Nah, Roh Kudus memateraikan dan sebagai jaminan. Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil, keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita ini dijamin dan dimateraikan, ya, dengan Roh Kudus, Bapak. Kalau iblis setan tidak akan bisa merasuki kita. Dimaterai, Bapak Ibu, dijamin. Apa? Roh Kudus dalam diri kita, Immanuel.
Allah beserta kita itu Roh Kudus ada dalam diri kita yang selalu menyertai hidup kita. Roh Kudus itu tidak keluar masuk Bapak Ibu, keluar masuk keluar enggak. Dia akan tetap jika engkau memang percaya kepadanya. Tapi kalau ketika engkau murtad, engkau berpaling dari Allah, maka dia akan keluar. Tetapi selagi engkau percaya kepada Yesus, maka dia akan tetap bersamamu. Dia akan menjaga dan menuntun engkau. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi, sampai kapan Roh Kudus itu ada? Sampai kita nanti bertemu Yesus, menjadi diselamatkan. Penebusan sempurna itu kita terima seluruhnya. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, apa kesimpulannya? Ya, pertama, orang yang menerima Yesus dan lahir baru menjadi milik Allah dan diberikan Roh Kudus sehingga tidak bisa kesurupan apalagi dirasuki setan. Ingat, milik Allah tidak akan bisa dirasuki setan. Itu yang pertama. Tapi ingat, kamu harus lahir baru, menjadi ciptaan baru. Yang kedua, dengan Roh Kudus sebagai materai, yaitu roh penolong, maka manusia di dalam dirinya memiliki roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ini harus Anda imani, Anda harus pegang. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga roh dunia ini tidak akan sanggup merasuki Anda. 3. Bacalah firman Tuhan setiap hari untuk memberi makanan manusia rohanimu. Ingat, kita ini manusia daging dan manusia roh. Manusia daging diberi makan, ya, nasi, lauk pauk, ikan dan sebagainya supaya kuat fisiknya, sehat. Tapi manusia roh Bapak Ibu diberi makan itu firman Tuhan. Kalau engkau tidak memberi makan manusia rohmu, maka engkau akan lemah manusia rohmu. Manusia dagingmu yang akan kuat, sehingga manusia roh akan kalah. Tapi kalau engkau memberi makan firman, maka manusia rohmu akan kuat. Dan ketika manusia rohmu kuat, maka tidak ada roh-roh di dunia ini yang akan sanggup mengalahkanmu. Yang keempat, mintalah setiap hari Roh Kudus mengcover dirimu dengan kuasa darahnya. Kuasa darah Yesus. Itu kenapa kita diajarkan kemanapun aktivitas kita keluar dari rumah Bapak Ibu, selalu minta cover, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ingat, kuasa darah Yesus itu berkuasa Bapak Ibu. Iblis tidak akan bisa mengganggu kamu. Ingat, iblis selalu memanahkan panah-panah api untuk selalu mengancam jiwa nyawamu. Oleh karena itu harus engkau cover dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, tidak membuka celah dalam sepanjang kehidupan. Ingat, belajar terus berusaha untuk tidak membuka celah, ya, berbuat dosa. Ya, sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam dirimu. Itu Bapak Ibu, luar biasa. Darah Yesus, nama Yesus itu berkuasa. Dan engkau sebagai Kristen sejati tidak akan bisa kesurupan, bahkan dirasuki oleh setan. Itu kebenarannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bantu dan dukung selalu perkembangan Jujinsu Broadcast Channel dengan membagikan video-video ini, konten-konten ini kepada banyak orang. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang selama ini sudah mendukung, mensubscribe Jujinsu Broadcast Channel. Terima kasih. Shalom.